nyampe juga ya? Iya. Dari Bandung langsung ke sini? Iya. Dari Bandung. Rencana mau ngapain aja selama di Jakarta ya? Debut konten juga sama. Konten, perkontenan harus tetap berjalan ya? Iya. Apalagi manggung lagi nggak ada juga kan? Betul. Iya Om. Jadi harus terus kreatif, bikin konten biar AdSense makin banyak. Ochan, Siagian dan juga Cio. Cio. Panjangnya Cio Esa aja. Oh iya. Cio SAA. Berdiri tahun 2010. Itu 2010. Itu udah 10 tahun bandnya. Iya, mau 1 dekade berarti. Iya, bulan depan. Bulan depan, Satu Agustus. tahun. Iya. Agustus tanggal 17 ya? Iya. Kenapa harus popang yang dipilih jalur yang kalian pilih sebagai genre musik kalian? Kan ada Banyak genre gitu. alternatif, Iya. ya apa pop alternatif, pop rock, koplo. Kenapa Iya. popang? Dan apa yang menjadi yang mempengaruhi kalian? Oke. Dari mana dulu coba? Oke. Sebelumnya kita di sini berdua. Iya. Oh iya, betul lagi. Ada sebenarnya vokalis kita namanya Beng. Dia lagi berhalangan datang. Yang sebenarnya paling patut menjawab itu Beng aja. Tapi karena dia nggak ada, berarti Cio yang jawab. Oke. Kenapa harus Embeng? Karena dia personil yang Awal. Ya. Jadi sebenarnya pendiri itu Embeng. Oke. Embeng ngajak saya sebelum adanya Stenerlon. Ngajak saya emang karena di situ emang satu daerah lah, deketan rumahnya gitu. Di mana? Ayo, Daerahnya di mana? Di Ciroyom. Oh, Ciroyom. Jadi sebenarnya kita tuh anak pasar. Anak pasar yang beruntung mungkin. Nah, terus ngeband mulai kenapa milih popang karena emang ketika emang Embeng ngajakin itu influencer atau yang didengarkan saat itu adalah band-band popang. Oke. Contohnya kalau misalkan di untuk lokal kayak misalkan Closet, Oke, Pocket Closet. Rockers, dulu kalau misalkan di Bandung tuh kayak Food Court kayak gitu-gitu. Oke. Terus kalau untuk luarnya kayak misalkan kayak Blink, Green Day. Iya. Makanya tertuju ke situ dan kebetulan saya juga seneng musik seperti itu. Nah, baru pas ketemu Ochan, Ochan juga seneng musik itu. Ya udah jalan menuju popang. Waktu itu personil masih berempat ya di awal ya. Mesti berempat. Nah, Ochan kan masuk 2011 tuh. Iya. Kenapa akhirnya Ochan masuk ke dalam ke Stand Here Alone? Kurang ngerti jawabnya. Eh, Sama orang aja dulu. Iya boleh. Jadi emang waktu itu kan berempat tuh. Oke. Yang berempat. Nah, saya sama Beng masih bertahan. Nah, yang dua ini emang kebetulan lagi jadi tulang punggung lah di rumah. Oke. Gitu. Nah, yang satu lagi emang udah beristri. Jadi udah nggak diizinin lah sama istrinya karena emang masih dulu kan masih regis buang-buang duit lah Iya, gitu. iya. Mending kerja katanya gitu. Belum kelihatan lah ya. Belum kelihatan. Akhirnya keluar nih dua, tinggal berdua kan. Nah, tapi pas dia yang satu ini lagi keluar, kita tuh udah sering regis kan, tapi dia masih tetap main, tapi udah ancang-ancang mau keluar. Oke. Tiba-tiba manajer kita dulu kita tuh pas masih regis tapi kita punya manajer. Emang punya manajer yang di situ dia sebagai pelaku IO gitu, Oke. pelaku event gitu. Ternyata manajer itu temennya abang dia, abangnya Ochan, Oke. temennya. Dan pas di Temennya abangnya Ochan. iya Oke. gitu. Pas emang di situ pas lagi ada acara event gitulah ditawarin. Awalnya minjem gitar ya Chan Iya, waktu itu, minjem gitar. Jadi gitaris saya nggak punya gitar, minjem ke dia gitu Iya. karena emang temenan lah abangnya gitu. Pinjem gitar Ochan dong, dikasih. Di situ ngobrol-ngobrol karena emang ada ancang-ancang keluar. Akhirnya ditarik Ochan mau nggak sekalian gitu ngeband karena emang di situ Ochan kalau nggak salah fokus mau kuliah ke Bandung tuh karena emang pengen ngeband ya di Bandung. Iya. Nah gitu. Ceritanya seperti itu sih. Makanya Ochan masuk gitu. Nah, berarti kan tadi kan permasalahan lebih ke karena ekonomi ya. Iya. Tuntutan ekonomi. Iya. Karena mungkin saat itu dia tidak yakin sama Stand Here Alone kan. Iya. Nah, nama dari awal udah itu Stand Here Alone berarti. Nama band. Namanya udah Stenerlon. Udah. Udah Stenerlon. Oke, sekarang buat Cio dan Beng. Bengnya lagi nggak ada. Iya. Nah, Cio saat itu seyakin apa sama SHA? Sama Esa. Saat itu. Saat itu nggak ada yakin kalau misalkan saya bakal sampai di titik ini ya. Cuman karena saya suka dan ya senang aja gitu. Terus emang posisinya nggak ada terlalu apa ya? Maksudnya kayak masalah kekangan dari orang tua gitu harus kerja kayak gitu-gitu enggak, kebetulan emang saya punya usaha. Jadi kakak punya usaha, saya ikut kerja di kakak, cuman jadi waktunya bisa fleksibel kayak gitu. Dan Beng juga kebetulan di situ punya usaha juga dan waktunya bisa fleksibel.
Usahanya usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi Embeng punya orang tuanya, saya punya kakak Oke. gitu. Jadi kerja di keluarganya masing-masing. Jadi nggak ngantor lah ya? Iya, enggak ngantor. Oke, nah tadi kan versinya Cio ya? Iya. Nah, Ochan, kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke standalone saat itu? Sebagian besar benar sih yang dibilang Cio tadi. Awalnya emang minjem gitar gitu kan. Oke. Setelah minjem gitar, kita jadi nongkrong bareng ya, jadi Iya. nongkrong bareng, sharing-sharing, diajakin mau nggak edisionalin dulu gitu. Nah terus pas jalan edisional, ada fase mau bikin album. Nah, pas di rekaman lagu pertama, mau nggak mau posisi player itu harus saya yang ngisi gitu. Jadi di situ resminya bergabung saya di situ. Jadi pas take lagu pertama itu di situ resminya gitu. 2011 ya? 2011. Dan kalian kan baru rilis album tuh 2014. Iya. Itu sudah bertiga berarti ya? Sudah bertiga. Sudah bertiga. Iya. Nah, saat album pertama kan nggak langsung sukses ya? Iya. Maksudnya kalau yang gue tahu kalian tuh band yang berjuang juga gitu. Iya. Maksudnya tidak mulus juga. Dan sempat yang gue tahu ternyata Ochan sempat cabut juga ya? Iya sempat dari 2017. Nah, itu apa yang bikin lo cabut? Kalau dulu tuh Pacar. enggak. Itu jawaban buat proposal ya. Kalau kejadian sebenarnya tuh Ini harus jujur ya? Iya. Apa bohong? Gak boleh mau bicara. Belum ada jawaban ini ya. Iya, sebenarnya. Sebenarnya belum ada. 2017 itu kan emang saya niatnya di tamat SMA itu emang ke Bandung buat kuliah sebenarnya. Tapi di dalam hati emang kuliah berkedok ngeband gitu. Maksudnya ada impian buat ngeband juga gitu lah. Nah, ternyata pas di 2017 itu lagi kenceng-kencengnya Om. Oke. Panggung off air sering bentrok sama manajemen masalah jadwal manggung sama apa ya? Kayak briefing kayak gitu. Iya, briefing atau activity yang lain gitu. Di situ gak tahu kenapa saya dikasih pilihan. Yaudah ngeband atau kuliah gitu. Oke. Kalau misalkan tadinya masih bisa jalan bareng sih, saya milih jalan bareng. Tapi kalau misalkan udah dihadapkan sama pilihan kayak gitu ya mau nggak mau harus milih gitu. Saya suka gitu, maksudnya passion cinta sama band ini cinta, cuman tetap ketujuan awal tadi sih saya milihnya ke situ gitu. Nah pas itu saya milih kuliah dan saya udah dikeluarkan lah gitu istilahnya. Waktu itu dikeluarin berarti, bukan mengundurkan diri. Posisi apa ya? Jadi emang ada pengunduran diri. Jadi emang kan dikasih pilihan tuh sama manajer. Oke. Sama manajer mau kuliah mau. Sama ini manajer. Bukan yang lama. Bukan yang lama. Yang Oh. Iya. Yang ini nanti gua nggak tahu apa lo. Iya. Yang ini Lu kan belum yang ini belum diceritain keburukannya nanti. Jadi manajer yang lama itu ngasih pilihan kan, mau ngeband atau misalkan mau kuliah gitu. Sebenarnya kita tuh nggak ngasih pilihan itu, tapi secara tidak langsung seakan-akan dari hasil meeting itu si manajer yang dulu tuh menyimpulkan bahwa harus milih itu gitu. Maksudnya harus ada dua pilihan gitu. Padahal kita cuman curhat doang, Beng sama aku tuh sama manajer. Aduh, Ochan gimana nih? Maksudnya tiap manggung nggak bisa terus, tiap ini nggak bisa terus gitu. Gimana ya caranya? Langsung manajer yang dulu langsung tegas lah gitu. Mau ngeband mau kuliah ke dia gitu. Yang akhirnya dia jadi milih kuliah, tapi dia nggak bilang, tapi langsung ya udahlah saya mundurkan diri. Nah baru di situ ada ya udah kamu dikeluarkan sama manajer gitu. Oh, bukan nama kalian berarti. Enggak. Oh. Karena selama beberapa tahun waktu dipegang sama dia, jadi peran kita tuh selalu di belakang gitu. Apa-apa dia yang selalu di depan. Gitu. Meskipun tidak ada keputusan dari kita, tapi dia tetap selalu memutuskan gitu. Itu sih. Jadi kalau yang manajer sekarang lebih ini ya, lebih demokratis ya. Demokratis. Kalau salah apa-apa yang nggak suka, kita bisa bilang lah. Bilang aja biar ditransfer sama dia. Iya gitu. Kayak manajer kan. Ini nggak ada manggung, harus gajian ya. Mau nggak mau dia nyari apa gitu, nyari sesuatu. Ya kan? Oke, berarti 2017 cabut. Nah, akhirnya memutuskan kembali lagi. Kenapa? Itu karena
pada suatu malam mereka menghubungin setelah kurang lebih 1 tahun nggak kontekan. Oke. Sama sekali udah nggak kontekan, nggak Bener-bener bener lulus kontak. Ih, kenapa nih gitu. Tapi itu posisi ada personil baru ya? Iya, ada pengganti. Ada pengganti. Oh, udah ada pengganti. Iya, pengganti. Waktu itu udah punya bikin album lagi nggak saat itu? Saat itu emang lagi Lagi ada kontrak. krisis album sebenarnya. Oke. Sebenarnya dia tuh pas keluar tuh emang pas lagi kerjain album. Oh. Jadi oke. posisi kan mau nggak mau ini harus ada gitaris nih gitu maksudnya. Akhirnya ya kita nyari link lah. Waktu itu dapet gitarisnya Closet ya dulu ya, Closet dari anak-anak Bandung lah gitu, ditarik sama kita. Nah baru dia masuk lagi. Mereka ada nelpon nih Cio gitu kan. Pertama nggak diangkat dulu, terus beberapa hari kemudian nelpon lagi gitu. Terakhir kita meeting. Ternyata mereka tuh udahan sama manajernya yang lama. Gitu karena udahan sama manajer itu. Jangan ada yang ditutup. Iya, nggak ada. Harus jujur. Jangan. Ini soalnya Iya. acaranya yang nonton tuh pintar-pintar. Iya. Jadi pasti bisa menelaah dengan benar gitu. Ya, jadi mereka gimana Chan mau gabung lagi? Gabung lagi nggak? Soalnya kita udahan nih sama manajer yang lama gitu. Karena ternyata tarik ulur lagi cerita-cerita yang lalu. Ternyata mereka emang nggak ada niat sebenarnya. Oke. Jadi Cuma- miskomunikasi Iya, ya berarti iya. ya. Jadi ya pikir-pikir dulu ternyata jodoh lagi ya, Iya, jodoh jadi lagi. gabung lagi gitu. Dan akhirnya pas udah gabung lagi berempat nih posisi manajer udah cabut, udah Oke. keluar. Kita berempat dan akhirnya yang satu lagi itu personil keluar lagi gitu. Yang Jadi balik keluar lagi. tuh Personil yang tadi baru itu. Iya. Iya. Oh jadi yang baru itu pemain gitar juga? Iya, gitar. Sambil nyanyi? Iya, sambil Jadi nyanyi. ketika Ochan masuk berempat, Mm-mm. ada gitarisnya 2 berarti? Gitaris 2. Jadi vokalis tuh waktu itu 3 ya. Iya. Mbeng nyanyi, Ochan nyanyi sama itu sebutnya Matin. Matin nyanyi juga sambil megang gitar. Oke, berarti akhirnya kalian memantapkan diri bertiga, Iya. jalan, dan saat itu langsung bikin album atau? Bikin emang Bikin. lagi proses album, cuman emang ada trouble juga sih. Trouble karena mungkin miskomunikasi antara pihak sana dan pihak sana gitu. Jadi emang waktu itu kebetulan emang agak rumit sih ceritanya. Emang agak rumit gitu karena emang jadi emang fase ketika emang Mbeng juga bener-bener menyerah lah. Mbeng yang sebagai pendirinya dia bener-bener menyerah, harusnya sampai bilang gini. Seharusnya waktu itu bukan mereka yang keluar, tapi saya yang keluar. Mbeng sampai cetus kayak gitu karena emang saking pusingnya, saking rumitnya gitu. Karena emang posisi di situ lagi bikin album, terus Ochan keluar, terus emang ada kondisi di mana manajer juga trouble sama internal, dia juga langsung dikeluarin sama saya sama Mbeng. Terus masuk yang personil baru itu ternyata masih kayak gitu juga, maksudnya nggak cocok juga. Ochan masuk dan pada saat itu album juga terbengkalai. Oke. Karena Itu proses emang- album kedua ya berarti ya? Iya. Iya, karena emang posisinya antara kontrak kerjasama gitu dan yang ngurusinnya manajer. Manajer yang lama. Manajer yang Kalian lama. dulu sama label yang lama berarti? Iya, label yang lama. Jadi ada pihak label, jadi label itu tuh jadi kayak sub label, terus kerjasama sama orang yang emang rekrutmen band gitu ya. Iya, oke. Terus cuman karena nggak tahu lah miskomunikasi antara yang sub label sama yang tadi rekrutmen band, kita yang kena imbasnya gitu. Ya, karena kalian mungkin tidak dilibatkan mungkin saat Iya, waktu itu emang yang dilibatkannya kan yang tadi saya bilang manajer yang selalu di depan. Dan itu mungkin kita juga merasa itulah kesalahan kita ya. Iya. Kita nggak terlalu tahu menau gitu. Harusnya kita juga ikut campur Nah sebenarnya. ini sebenarnya ini juga pelajaran buat teman-teman yang di luar sana ya, Iya. karena memang pemain musisi atau pemain band itu harus tahu bahkan isi dalam kontrak. Iya. Karena kan kita yang menjalani. Iya betul. Nah manajer itu tugasnya untuk apa? Untuk menjadi teman, menjadi yang ngasih advice, Iya, yang iya. ngasih masukan. Tapi balik lagi tetap harus kita yang menentukan, karena kan band yang kita punya adalah kan punya kita Punya sendiri. kita, ya. Kita yang tahu kita mau Iya. ngapain gitu. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran buat Pelajaran buat teman-teman yang lain teman-teman. juga Iya. ya. Oke, ternyata cukup seru juga ya jalan kalian ya. Kirain lempeng-lempeng aja gitu. Malah The Massive tuh termasuk yang lempeng-lempeng aja, kita Iya. nggak pernah yang sampai sebegitunya gitu. Oh, Tapi iya. kalau sebelum masuk rekaman sih ya ada juga. Iya. Hampir sama. Hampir sama. Dulu gitaris
albumnya The Massive sebelum Rama Iya. itu dikeluarin karena dia milih sekolah. Iya. Jadi kebetulan papa dulu kan yang papa saya yang memang nemenin terus. Iya. Dia yang menjadi menjadi mentor juga saat itu. Disuruh milih, lu mau musik apa sekolah? Dia milih sekolah. Ya udah akhirnya yang ada di The Massive sekarang adalah orang-orang yang memilih musik. Iya. Tapi emang saat itu juga kebetulan gue juga nggak ada duit juga sih buat kuliah ya. Mau nggak mau harus milih musik. Wah ini seru banget sih. Ternyata. Iya. Ya, Terus tadi salah satu lagi belum tersampaikan. apa? Ternyata itu album tuh emang terbengkalai, tapi posisinya udah jadi 10 lagu. Dan 10 sampai lagu. sekarang itu tidak bisa diambil. Jadi Sekarang- lagunya udah jadi. Udah jadi, semua udah recording selama 1 tahun. Udah dikemas, tapi udah mastering beberapa ya. Udah mastering, tapi karena ada trouble itu, yang akhirnya lagu itu tidak bisa kita pakai dan Kenapa nggak bisa dipakai? diikhlaskan. Karena emang kejadiannya di situ ada pihak itu, karena kan itu internal ya, maksudnya kita nggak tahu kan. Tiba-tiba pas kita mau tebus, dia minta budget jadi ke kita Oke. gitu. Nah, cuman pas kita mau bayar, kita kurang srek ya. Waktu itu kita kurang srek sama hasilnya yang akhirnya jadi kalau misalkan Sundanya mah lebar ya gitu. Maksudnya sayang lah gitu kalau misalkan kita harus ngeluarin duit buat ambil data itu, mending kita recording lagi gitu. Tapi dengan pilihan lagu yang benar. baru. Pilihan yang benar. Iya, jadi kita pakai ya itu Materi dibiarkan saja materi baru, kita recording baru. Justru gini, sebenarnya hak cipta itu melekat pada pencipta lagunya. Iya. Jadi misalnya lu tidak memakai masternya, lu bisa rekam ulang aja lagu-lagu yang di situ yang bagus-bagus lu rekam lagi. Oh bisa Ya iya kan yang bikin lu yang bikin. Kecuali orang lain yang bikin baru nggak bisa. Iya. Kalau kalian yang bikin ya bisa lah. Iya. Kan hak cipta itu melekat pada pencipta lagunya. Ya, makasih ya masukannya. Berarti nanti kita bikin lagi aja. Iya. Jadi tinggal direkam lagi. Iya, direkam Orang lagu-lagu lagi. lu kok. Iya, tadi takutnya emang maksudnya jadi loh itu kan lagu yang kemarin direkam Nggak, gitu nggak, maksudnya. nggak ada, nggak Ini masalah. belum ditebus kok tiba-tiba direkord lagi, takutnya ada Tidak kejadian masalah. kayak Tidak, gitu. jadi gini karena lagu itu apalagi belum rilis ya. Iya, belum. Itu belum rilis. Terus kalian belum upload di semua platform digital kan belum ada juga yang lainnya. Terus lagu itu mentah aja, kita baru niat nih baru bikin lagu. Baru jadi liriknya doang. Iya. Itu udah milik kita. Itu belum kita rekam ya. Apalagi udah kita gejreng nih. Misalnya di depan orang nih kita bikin lagu nih. Itu tuh sudah ketika orang lain melihat pertama kali itu ya sudah milik kita. Iya. Gitu. Kayak gitu. Makanya sebenarnya harusnya sih kalian bisa pakai lagunya. Iya. Karena kalian yang bikin lagunya. Tadi sih emang karena emang kita tuh kekurangan si Nah. senior sendiri ya dari personil gitu. Kita tuh tidak punya sikap tegas. Jadi kayak nggak enakan gitulah. Nggak enakan gitu, makanya kita butuh sosok yang kayak manajer lah kayak gitu. Jadi dia yang siap buat kedepannya apapun kedepannya. Tapi kita tahu. Nah untuk sekarang jadi bakal seperti itu. Seru-seru. Berarti album kedua belum rilis sampai sekarang. Belum. Nah, album 2 sekarang justru itu materinya semua baru ya? Iya, baru. Materi semua baru, 10 lagu juga dengan bertajuk Nusantara dan featuring dengan 7 musisi ya? Iya. Si Indonesia. Itu udah di maksudnya siapa aja yang bantuin di album? Yang bantuin tuh ada Mas Ihsan Scooter, ada Tresno Tip Egg, terus ada Eggball, terus ada Dorman Manik dari Medan ya. Terus ada Om PMR. Wih, Terus lagu juga tuh. Iya. Terus ada itu siapa yang Bali tuh? Aduh siapa yang dari Bali, musisi Bali reggae kalau nggak salah. Terus satu lagi siapa ya? Ada satu lagi kan 7 tuh. Sudah rekaman semua berarti? Udah Sudah. rekaman semua itu. Dan rencananya sebenarnya mau rilis Oh sama Asep Balon dari Jawa Barat. bulan depan Om, bertepatan sama 10 tahunnya Stand Your Alone. Iya. Tapi Satu dekade ya? Iya, karena pandemi ini nggak tahu ya nanti Iya. lihat nanti mudah-mudahan Kalau misalkan emang bisa keburu nih waktunya buat pas Agustus udah kondusif, kita hajar gitu. Karena emang posisi lagunya juga udah siap semua. Berarti nanti isinya 7 lagu. 10 lagu. Oh, 10 lagu, tapi ada sisanya tanpa featuring. Oke, berarti ada 7 lagu yang kolaborasi. Iya. Sisanya kalian sendiri. Iya. Bali Joni Agung. Oh, Joni Agung ya, yang Bali Joni Agung. Berarti rilis rencana tepat di 10 tahun. Rencananya. Rencananya. Ya. Akan dalam bentuk apa aja?
rencana? Pengen sih launching juga ya. Iya, launching. Terus kemarin ada box set juga Box set. gitu karena Berarti ada emang CD. Iya, kemarin juga manajer kita udah tektokan sama Mas Erik kan Oke. untuk box set itu, jadi bikin Oh dia ini ya, juga gitu. Wah, apa Beli album fisik ya? Iya, album fisik gitu. Karena emang selama ini SA kan belum punya tuh kayak gitu. Pengen ada track record lah Iya. di album fisik kayak gitu. Paling baru segitu sih konsepnya kemarin gitu. Oke, album berarti sudah siap, album kedua, Iya. album yang cukup lama berarti ya? Iya, lama banget. Lama banget. Jadi harusnya Dan udah- semua yang featuring itu kita pakai klipnya. Iya. Ada klipnya. Ada klipnya? Ada klipnya. berarti udah royalti udah masuk banyak nih berarti nih. Bikin klip banyak soalnya. Apa kalian kan sekarang kalau gue lihat di YouTube juga bagus ya, viewsnya kayak Hilang Harapan ya? Iya, Hilang Harapan. Hilang Harapan tuh viewsnya 28 juta. 28 juta. Berarti kalian sudah dikenal nih sama banyak orang gitu di dalam era yang serba digital ini. Iya. Apa yang membuat kalian memilih independen? Ada nggak major label yang pernah mengajak kalian untuk bergabung sama label tersebut? Ada nggak sih? Selama ini sih emang belum ada ya. Selama ini belum. Yang kemarin itu, tapi dia bukan benar-benar major label tapi sub label. Oke. Sub label jadi emang orang yang misalnya orang kantor yang di sana dia pengen bikin label tapi sub label gitu. Sub label apa sih? Labelnya? Itu tuh kalau nggak salah dia kenal sama anak musika katanya yang di sana, terus sama anak Sony gitu. Tapi dia pengen bikin sub label gitu. Cuman kita juga belum sempat baca kontraknya, cuman nggak tahu sih kalau misalkan. Dan nggak tanda kontrak juga? Nah waktu itu emang kan manajer yang ke depan tuh katanya emang ada mau dibikinin surat tertulisnya, kontrak Tapi tertulisnya. ada tanda tangan nggak kalian? Enggak. Kita nggak ada. Itu sebenarnya itu belum sah loh. Iya. Jadi sebenarnya kalian sangat boleh membawakan lagu-lagu yang ada di situ. Iya. Ya, itu kan belum tanda tangan berarti kan? Belum ada. Berarti sih Tapi nggak tahu kalau manajer ya, teman pas Belum kemarin sah. belum tanyain ke sana emang katanya mau dibikinin karena kan kita minta mana sih surat tertulisnya, maksudnya kontrak kerjasama kita mau baca biar kita juga revisi. Cuman lagi dibikinin katanya gitu, berarti kan mau belum ada tanda tangan. berarti gitu. ya belum sah sih secara Iya. kerjasama belum sah karena Iya. memang yang dipakai kan karya kalian gitu Iya. kan. Kalau misalnya belum ada tanda tangan dari kalian, Iya. itu belum sah sebenarnya kerjasamanya. Tapi emang maksudnya kita juga nggak mau jadi ada memutuskan silaturahmi, makanya udahlah kita ngalah gitu, kita recording baru lah. Mudah-mudahan emang rezeki kita dengan adanya seperti ini rezeki kita semakin naik gitu Ya. aja sih. Itu positifnya ya. Positifnya ini. Tapi terima kasih ya masukannya tadi, emang benar Iya, gitu benar. maksudnya gitu. Yang masih hak kita lah gitu tadi kan. Ya sebenarnya memang gunanya kita bertemu ini mungkin ya kan Iya. sharing ya. Iya, Sebenarnya betul. gua coba share apa yang gua tahu Iya. dan memang tujuan gue jujur gue tuh pengen banget nih musisi-musisi di Indonesia tuh kaya Iya. raya gitu, kayaknya pakai raya gitu. Kayaknya pakai raya. Biar kenapa? Biar bikin lagu terus yang bagus. Iya. Jadi kalau misalnya musisi-musisi itu dapat hak yang memang seharusnya dia dapat, gue yakin deh nggak ada musisi-musisi yang istilahnya bikin lagu jelek tuh nggak ada. Iya. Pasti lagunya bagus Iya. semua. Karena enak, udah jelas gitu. Oke, bertiga ternyata kalian tidak hanya ngeband, Stand Here Alone, tapi Iya. ternyata punya masing-masing. Gimana? Lanjutin. Masing-masing ternyata kalian punya project sendiri. Ochan baru kemarin bikin beberapa single ya? Iya. Terus lu juga bikin single. Iya. Single apa atau album? Single. Single. Terus Bang Bang juga bikin. Ini emang janjian atau gimana? Atau gara-gara ada satu yang ini aku juga bikin solo juga deh. Coba deh dari mana dulu? Apa ya? Kita maksudnya masing-masing itu tumbuh bersama memang, Oke. tumbuh bersama di bidang popang. Tapi kesini kita udah punya subgenre atau ego baru nih. Alter ego ya? Alter ego ya. Jadi kita omongin sama-sama ya. Kalau misalkan kita mau bikin project di luar Stand Here Alone,
Tapi di luar musiknya Steneron gimana gitu, bisa atau enggak gitu. Jadi kita milihnya jalan solo berarti Iya, kemarin jalan solo. Ternyata pas emang kita nggak janjian, Iya. tahun ini emang kita ngeluarin single semua ya. Iya. Dan kita saling dengar materi satu sama lain emang beda-beda. Beda-beda. Dari materi satu sama lain beda, sama Steneron beda gitu. Iya gitu. Jadi emang kayak ada empat ya sih bilangnya empat musik lah. Iya, Gitu. empat Ada musik, empat musik dari Steneron kayak gini, Ocan gini, Mbeng kayak gini, dan saya sendiri kayak gitu. Nah, kan pasti kan kalian tahu ya mana yang hits, mana yang jadi yang viral, mana. Iya. Kalian saling ngiri nggak? Atau Kalau misalkan terkenal mah saya nggak ngiri, tapi kalau misalkan udah kaya terus saya ngiri. balik nggak? Berarti kalau misalnya ada satu personel yang solonya Iya. jalan, Iya. berarti jangan sampai lupa. Iya, Minimal gitu. beliin bakso lah terakhir Iya. kan. Atau terakhir beliin mobil kan. Karena emang selama ini kita juga maksudnya bolehlah terserah mau kalian di luar jalur Steneron gitu, mau berkarya apapun, ya ingat maksudnya Steneron ini paling terpenting, prioritas Prioritas. gitu. Karena kalian kalau misalkan nggak ada Steneron nggak akan bisa jalan. Iya. Meskipun kalian solo masing-masing nggak akan jalan, saya yakin itu. Tapi memang kalian menganggap Steneron adalah rumah kalian ya? Iya, betul. Ya kan kalau rumah itu kan bisa kapanpun bisa orang pergi kan, Iya, tapi betul. tapi tetap balik lagi Iya. ke rumah itu. Iya. Oke, tadi kan gue sempat mengupload foto. Bentar ya, gue lupa. Masih ngomongin soal solo. Nah ini kan yang viralnya lagunya Ocan nih, Iya. Fuckboy. Fuckboy. Terus terakhir yang ekspektasi ya, itu ekspektasi juga lumayan juga ya. Iya lumayan. Banyakan mana sama Fuckboy? Beda-beda sih Om. Kalau di Spotify lebih banyak ekspektasi, tapi kalau di YouTube lebih banyak Fuckboy. Aneh ya. Tapi kalau respon yang saya dapat gitu, kayaknya masih sama-sama aja sih Om. Masih sama-sama ramenya gitu dua lagu itu. Nah, lo kenapa bisa sampai kepikiran bikin tema itu? Karena kan itu ini ya, secara judul kan kalau tidak semua orang kayak menerima kata itu. Oh, iya. Kan fuck itu kan Iya. Iya. Nah, jorok ya maksudnya. Kasar lah ya. saya Kasar itu. udah dengar beberapa kemarin-kemarin tuh udah dengar beberapa istilah yang bilang fuckboy. Kalau fuckboy itu playboy zaman sekarang gitu. Oke. Nah, waktu saya udah punya materinya, emang saya udah langsung mikirin judulnya. Kayaknya gak bakalan lulus ini nih upload di digital nih kalau pakai kata-kata fuck gitu kan. Terus saya cari kata-kata yang penggantinya gitu. Jadi FAKBOI gitu. Jadi nggak terlalu mengacu ke Oh, kalau tadi misalkan fuck-nya FOCK ya mungkin ya bisa bermasalah nanti kan. Jadi Atau bisa juga jadi fucek boy ya. iya. Nah, gitu. Jadi kalau temanya sendiri karena personal sih Om. Personal karena Emang lu pengen jadi fuckboy gitu ya? iya. Soalnya gimana ya? Ini bagus nih, ini musisi yang jujur nih. Perlu dilestarikan ini. Untuk cerita aja. Setelah udah baik lurus-lurus aja gitu dalam percintaan tetap gagal gitu. Ya Iya. mendingan Sekalian aja ya? sekalian aja gitu. Ya pasti kan sekarang udah tinggal milih kan? Tinggal scroll aja kan yang follow siapa ya. Kita coba kita coba pilih beberapa pertanyaan dari netizen ya. Ini nanya Mbeng kemana? Lagi sakit. Iya, Oke, sebentar kita pilih. Ini kenapa Mas yang sebelah kiri rambutnya kuning? Masalahnya kenapa lagi? Ketumpan kuasa tuh. Tuban Kosoto. Kan lagi musim layangan sekarang. Agung Wahyu 1999. PWG atau Rocket Rockers? Ya. Jujur, nggak boleh bohong. Yang Ntar mau pertama datang lagi. Yang pertama kita baru bikin
single baru sama Rocket Rockers. Yang kedua kapan? Udah Udah rilis ya? Iya, udah 2 rilis. bulan lalu, 2 bulan. Iya. lalu. Mau bikin video klipnya besok malah, hari Minggu. Oke. Yang kedua, Puy Gaskin baru tadi Iya, baru konten tadi. bareng. Iya. Jadi kita milih siapa? Tadi kalau misalkan nggak ada konten sama Puy Gasin, kita pilih Rocket Rockers. Project kolaborasi. Jadi Rocket Rockers. saya Puy Gaskin. Oh, Oke. biar adil ya. Biar adil. Pintar. Main aman. Untung berdua ya. Kalau bertiga, Ya. ada skor. Oke, ini ada Azin Tasyamsa. Jika Stand Here Alone terlahir bukan sebagai band pop punk, maka akan menjadi band aliran apa? Kalau saya pop. Kalau saya pop. Saya juga pop. Sama ya? Beng apa ya bilangnya? Kalau band kayaknya enggak sama juga pop karena emang enggak, maksudnya pernah dulu kan sebelum sama band sama saya, dulu Beng tuh sebenarnya punya band sama anak-anak Jakarta. Dia kan tinggal di Jakarta dulu SMA. Oke. Di Cakung. Dan ketika saya dengar lagunya, Beng maininnya pop. Ya, pasti dia bakal jawab pop juga. Koplo. Enggak. Tadi dia lagu yang mana? Oke, ini ada yang nitip tuh Intan Indah _P. Nitip Kak Ocan aja bang, nggak boleh dibikin sedih ya, ntar hatiku patah. Asik. Terjawab sudah. DM nomor kamu saat. Dan ini ada Okin, musisi favorit sih. Oh iya, proses ketemunya sama Okin gimana tuh, Chan kemarin kan? Kalau sama Okin pada saat bikin lagunya malah kita nggak ketemu Om. Jadi apa ya, komen-komenan Instastory awalnya. Instastory ya? Itu karena fuckboy berarti ya? Iya, karena fuckboy. Terus Okin apa ya, ngajak gimana, kayaknya bikin lagu lucu nih gitu. Nah terus kebetulan aku emang ada punya intro musik mentahan gitulah, tapi belum ada notasi vokal sama ya belum beres, cuman intronya catchy gitu lah, yang intronya sekarang gitu. Terus aku kirim ke dia via WhatsApp, ternyata dia mungkin apa ya, tertrigger gitu Ya. buat kayaknya cocok nih gitu. Ternyata pas besoknya saya udah denger, tiba-tiba udah jadi satu lagu nih, padahal tadinya saya cuma ngirim 15 detik sama dia udah jadi full. Ih, keren nih gitu kan. Terus udah sama notasi vokalnya malah gitu. Gimana, cocok nggak gitu? Cocok. Dah habis itu nulis lirik. Oke, nulis lirik. Terus saya revisi sedikit, udah gitu. Jadi cuman apa ya, by via email sama WhatsApp doang. Padahal kita belum pernah ketemu. Jadi prosesnya unik juga ya? Unik, Tanpa ketemu, tapi jadi ketemu. karya ya? Iya. Itulah kelebihan di era sekarang ya? Iya. Serba canggih, kita bisa cukup kirim-kiriman data Data, aja udah ya. jadi lagu. Oke, itu sebenarnya pertanyaan yang pengen gue tanya dari Oh, iya. kemarin pas belum ketemu. Nah, sekarang lebih ke SHA. Ya. Pencapaian paling berkesan buat kalian selama kalian ngeband nih, udah mau 10 tahun kan? Iya. Bentar lagi. Apa? Ya. Pencapaian sebenarnya dari awal tuh udah merasa merasa puas dengan pencapaian. Karena pas tahun 2014 itu awal kali kita manggung di daerah Cilacap. Oke. Itu membuat kita sangat berkesan sekali lah. Karena di posisi waktu itu kita belum pernah manggung keluar kota, tapi sekali kita main keluar kota itu banyak banget yang nonton. Kirain kita itu bukan nonton Stand Here Alone, ada emang gue star dari Cilacap lagi. Oke. Tapi pas Stand Here Alone naik, ternyata nyanyi semua Sugor itu. Dari situ sih, karena emang kita juga nggak nyangka banget. Merinding nih pasti. Iya, merinding pasti. Itu sih emang bener-bener yang buat kita berkesan. Mungkin emang doa dan proses mungkin. Dan Asik. sekarang berarti kalian paling jauh manggung di Kalimantan. Batam, Kalimantan, Medan. Iya. Medan. Iya. Semoga bisa Bali. Oh, sama Bali. lebih jauh lagi ya. Iya. Bisa ke Asia Tenggara. Iya, kemana-mana. betul. Karena kan popang biasanya bisa nyebrang tuh. Iya, Ke Malaysia biasanya bisa juga tuh biasanya. Oke,
Ya. Tindulun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Om. Singkat tapi padat. Ya. Terima kasih udah mampir ke kantor, ke Drive Show. Iya. Semoga albumnya yang sudah lama dinanti rilis Amin. dengan hasil yang bagus, memuaskan. Iya. Terus sukses juga buat project solonya. Ya, amin. Jangan sampai bikin kalian pecah ya. Iya. Karena bagaimanapun SHA adalah rumah Iya, betul. kalian. Jangan lupa pulang pokoknya. Iya. Dan salam buat Mbak. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu.